Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Raffi Nursayandi, NIM 202035023 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini, saya akan membahas mata kuliah pengantar statistika matematika yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD. Selamat menonton. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai distribusi geometrik dan yang kedua mengenai distribusi hipergeometrik. Yang pertama, distribusi geometrik. Misalnya kita melakukan suatu eksperimen yang hanya menghasilkan dua peristiwa, seperti peristiwa sukses yang dilambangkan dengan S dan peristiwa gagal yang dilambangkan dengan G. Peluang terjadinya peristiwa S yaitu PS yaitu sebesar P, dan peluang terjadinya peristiwa G atau PG sebesar 1 dikurangi P. Kemudian eksperimen itu diulang beberapa kali sampai peristiwa S terjadi pertama kali atau peristiwa sukses terjadi pertama kali. Jika peubah acak X menyatakan banyak eksperimen dan pengulangannya yang dilakukan sampai peristiwa S terjadi pertama kali, maka X besar sama dengan X kecil, artinya banyak eksperimen dan pengulangannya yang dilakukan sampai menghasilkan peristiwa S terjadi pertama kali adalah X kali. Ini berarti bahwa sampai pengulangan ke X dikurangi 2 menghasilkan peristiwa G, dan pada pengulangan ke X dikurangi 1 menghasilkan peristiwa S atau sukses. Kita akan menghitung peluang bahwa peristiwa S terjadi pertama kali pada pengulangan eksperimen ke X dikurangi 1. Adapun susunan yang akan terjadi pada eksperimen itu adalah kita akan melakukan eksperimen sebanyak X kali dengan yang muncul peristiwa G hingga diakhiri dengan S. Nah, adapun peluangnya yaitu untuk kejadian atau peristiwa yang muncul G adalah peluangnya 1 dikurangi P. Sedangkan untuk peluang ketika peristiwa sukses terjadi itu adalah P. Dan pengulangan tersebut dilakukan hingga X-1 kali. Karena setiap pengulangan bersifat bebas atau PS sama dengan P dan PG sama dengan 1 dikurangi P berharga tetap untuk setiap pengulangan eksperimen, maka peluang dari peristiwa susunan di atas adalah peluang dari peristiwa G hingga X kali kemudian diakhiri dengan S sama dengan PG dikalikan dengan PG kali PG hingga X kali kemudian diakhiri dengan dikalikan dengan PS, sehingga menjadi 1 dikurangi P dikali 1 kurangi P kali 1 kurangi P hingga X kali kemudian diakhiri dengan dikalikan dengan P, sehingga untuk rumus fungsinya yaitu 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X-1 dikali P, sehingga peluang bahwa peristiwa sukses terjadi pertama kali pada pengulangan eksperimen ke X adalah P X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 dikurangi P dipangkatkan X-1 dikali P. Adapun fungsi peluang geometrik yaitu peubah acak X dikatakan berdistribusi geometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan P, X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X-1 kali P, di mana X adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Peubah acak X yang berdistribusi geometrik disebut juga peubah acak geometrik.
penulisan notasi dari peubah acak X yang berdistribusi geometrik adalah seperti tertera di PPT untuk notasinya. Nah, artinya apa sih? Artinya peubah acak X berdistribusi geometrik dengan banyak pengulangan eksperimennya sampai X kali, dan peluang terjadinya peristiwa sukses sebesar P. Nah, sebuah eksperimen dikatakan mengikuti distribusi geometrik jika eksperimen itu memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, eksperimennya terdiri atas dua peristiwa seperti sukses dan gagal. Lalu yang kedua, eksperimennya diulang beberapa kali sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali. Untuk sifat yang kedua ini adalah sifat yang membedakan antara distribusi geometrik dengan distribusi binomial atau Bernoulli maupun trinomial. Sehingga untuk membedakannya kita lihat sifat yang kedua ini. Lalu sifat distribusi geometrik yang ketiga yaitu peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan eksperimen bersifat tetap. Dan sifat yang terakhir yaitu setiap pengulangan eksperimen bersifat bebas. Nah, adapun parameter dari distribusi geometrik ada rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi geometrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, rataan. Rataan dapat dicari dengan 1/P. Kemudian yang kedua, varians. Varians dapat dicari dengan rumus 1 dikurangi P dibagi dengan P kuadrat. Dan untuk fungsi pembangkit momennya yaitu Mx T sama dengan P dikalikan dengan E pangkat T dibagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 min P dikalikan dengan E pangkat T, di mana T anggota bilangan real. Untuk pembuktiannya dapat dilihat di buku pengantar statistika matematis. Nah, kita menuju ke contoh soalnya. Yang pertama, apakah arti dari notasi tersebut? Kemudian tuliskan bentuk fungsi peluangnya. Nah, untuk menjawabnya yaitu notasi tersebut dapat diartikan sebagai peubah acak Y berdistribusi geometrik dengan banyak pengulangan eksperimennya sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali adalah Y kali, dan peluang terjadinya peristiwa sukses sebesar 1/4. Adapun fungsi peluang dari Y berbentuk PY sama dengan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk rumusnya yaitu 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X min 1 dikali P. Nah, kita lihat P di sini yaitu 1/4, sehingga 1 dikurangi P adalah 3/4. Dan P-nya sendiri yaitu 1/4, sehingga untuk rumusnya yaitu PY sama dengan 3/4 dipangkatkan dengan X min 1 dikali dengan 1/4, di mana Y adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, menuju contoh yang kedua. Terdapat soal, misalnya Farah mengundi sebuah dadu yang seimbang. Kemudian ia mengulangi pengundian itu beberapa kali sampai dadu itu menghasilkan mata dadu 6 pertama kali. Hitung peluang bahwa mata dadu 6 itu akan muncul pertama kali pada pengundian ke-10. Kita identifikasi dulu bahwa soal ini adalah soal yang termasuk ke dalam distribusi geometrik. Di soal sudah dijelaskan bahwa pengundian itu diulang beberapa kali hingga mata dadu
muncul pertama kali. Tadi dikembalikan ke sifat-sifat distribusi geometrik bahwa itu merupakan distribusi geometrik. Kemudian untuk menyelesaikannya kita identifikasi kembali untuk nilai P, 1 min P maupun X nya. Yang pertama P, yaitu peluang munculnya mata dadu 6, yaitu 1/6. Kenapa? Karena untuk setiap peluang mata dadu kan ada 6. Kemudian untuk peluang munculnya mata dadu 6 hanya 1 kali, sehingga NA/NS didapatkan 1/6. Kemudian untuk 1 dikurangi P, yaitu peluang munculnya bukan mata dadu 6, yaitu 5/6. Dan X nya yaitu banyak pengundian sebuah dadu yang dilakukan. Di soal sudah dikatakan bahwa mata dadu 6 akan muncul pertama kali pada pengundian ke-10, sehingga untuk nilai X nya yaitu 10. Maka kita dapat memasukkan ke dalam rumusnya, yaitu P X sama dengan 10 sama dengan 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X min 1 kali P. Kita masukkan untuk nilai-nilainya, 1 min P nya yaitu 5/6, kemudian X nya yaitu 10 dan P nya 1/6, sehingga sama dengan 5/6 dipangkatkan dengan 9 dikali dengan 1/6, didapatkan nilainya yaitu 0,0323. Kemudian distribusi hipergeometrik. Misalnya sebuah populasi suatu barang yang berukuran N terdiri atas K buah barang baik dan sisanya yaitu N dikurangi K buah barang rusak. Kemudian diambil sebuah sampel acak berukuran N di mana N kurang dari sama dengan N besar secara sekaligus. Ternyata dari sampel acak itu berisi X buah barang baik dan sisanya N kecil dikurangi X buah barang rusak. Dalam hal ini kita akan menghitung peluang bahwa dari sampel acak itu akan berisi X buah barang baik. Terdapat 3 kondisi. Kita lihat yang pertama, banyak susunan yang mungkin untuk mendapatkan X buah barang baik dari K buah barang baik ada kombinasi X dari K cara yang berbeda. Untuk kondisi yang kedua, banyak susunan yang mungkin untuk mendapatkan N kecil dikurangi X buah barang rusak dari N besar dikurangi K buah barang rusak ada kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K cara yang berbeda. Kemudian kondisi yang ketiga, banyak susunan yang mungkin untuk mendapatkan N kecil buah barang dari N besar buah barang ada kombinasi N kecil dari N besar cara yang berbeda. Maka peluang bahwa sampel acak itu akan berisi X buah barang baik adalah P X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi X dari K dikalikan dengan kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K, kemudian dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar. Nah, rumus ini didapatkan dari 3 kondisi di atas yang sudah dijelaskan tadi. Adapun fungsi peluang hipergeometriknya, peubah acak X dikatakan berdistribusi hipergeometrik jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan Px besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi X dari K dikalikan dengan kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi dengan kombinasi N kecil dari N besar.
dengan X-nya yaitu 0, 1, 2, 3 hingga N kecil. PUB acak X yang berdistribusi hipergeometrik disebut juga PUB acak hipergeometrik. Penulisan notasi dari PUB acak X yang berdistribusi hipergeometrik adalah seperti yang tertera di PPT untuk notasinya. Nah, artinya apa sih? PUB acak X berdistribusi hipergeometrik dengan banyak barang baik dari sampel acak sebanyak X, banyak barang dari populasi sebanyak N besar, banyak barang dari sampel acak sebanyak N kecil, dan banyak barang baik dari populasi sebanyak K. Untuk parameternya sendiri yaitu ada rataan dan varians dari distribusi hipergeometrik adalah sebagai berikut. Untuk rataannya dapat dicari dengan rumus N kecil kali K dibagi dengan N besar. Sedangkan untuk variansnya dapat dicari dengan rumus N kecil kali K dikalikan dengan N besar dikurangi K dikalikan dengan N besar dikurangi N kecil dibagi dengan N kuadrat yang dikalikan dengan N besar dikurangi 1. Untuk pembuktiannya dapat dilihat kembali di buku pengantar statistika matematis. Nah, untuk contohnya, misalnya Sandy mempunyai setumpuk kartu bridge yang berjumlah 52 buah dengan 26 buah kartu berwarna merah dan 26 buah kartu berwarna hitam. Jika Sandy mengambil 4 buah kartu secara acak sekaligus dari setumpuk kartu itu, maka berapa peluang bahwa dari 4 kartu yang terambil itu ada 2 buah kartu yang berwarna hitam? Kita identifikasi dulu untuk N besarnya K, kemudian N kecilnya, dan X. Untuk N besarnya yaitu banyak kartu bridge secara keseluruhan atau jumlah populasinya yaitu 52 buah. Kemudian K yaitu banyak kartu hitam pada tumpukan kartu bridge yaitu sejumlah 26. Itu didapat dari keterangan soalnya. Kemudian untuk N kecilnya yaitu banyak kartu yang diambil secara sekaligus. Nah, di situ sudah tertera jika Sandy akan mengambil 4 buah kartu secara acak sekaligus, sehingga untuk nilai N kecilnya yaitu 4. Dan X-nya yaitu banyak kartu hitam yang terdapat dalam sampel. Untuk banyak kartu hitam yang terdapat dalam sampel itu dapat dilihat di soal untuk yang kalimat terakhir, bahwa dari 4 buah kartu yang terambil ada 2 buah kartu yang berwarna hitam. Jadi untuk nilai X nya yaitu 2. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu P X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 2 dari 26 dikalikan dengan kombinasi 2 dari 26 dibagi dengan kombinasi 4 dari 52 sama dengan dihitung dengan rumus kombinasi didapatkan bahwa 105.625 dibagi dengan 270.725 sehingga untuk nilai peluangnya yaitu 0,3902. Untuk perhitungan kombinasinya pelajari kembali untuk rumus mencari kombinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.